Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Kita lanjutkan ngaji Matan Syarif sampai pembahasan An-najasatu hiyatul muskil. najis, pembahasan najis. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala faslun fasal. An-najasatu najis dia kullu muskirin dia adalah setiap yang muskirin memabukkan. Ma'i'in yang berupa cairan, wama dan apa yang kharaja keluar minas sabilaini dari dua jalan, ghairal maniyyi selain mani, wa mirratu dan sejenis nanah, wadamu dan darah, wal qayhu dan nanah. Wal qayh ya nanah bisa. Wal qayhu dan muntah, wal kalbu dan anjing, wal khinziru dan khinzir dan babi, wama tawallada dan apa yang terlahirkan minhuma dari keduanya au atau min ahadihima dari salah satu dari keduanya, wa maitatu dan bangkai ghairi selain al-adamiyyi manusia, wassamaki dan ikan, wal jaradi dan belalang, wajuzul hayyi dan sebagian dari apa yang hidup, al-munfasili yang terpisah kamaitatihi seperti bangkainya, illa kecuali sya'ral ma'kuli maksudnya bulu hewan yang dimakan. Bulu hewan yang dimakan, wasufahu dan apa bulu Ya, suf itu wol. Wasufahu dan wol, warishahu dan bulu ayam. Ya, risiku lar. Bu bahasa Indonesia lar ya. Bulu. Ya bulu. Bulu kafe. Bulu unggas. Ini ya bulu unggas. Baca bisa nih. Walladzi yaqburu dan apa yang suci minan najasat, walladzi yaqburu minan najasati dan apa yang suci dari najis. Salasun ada tiga. Al-khamru khamr idza takhallalat apabila takhallalat menjadi cuka. Apabila takhallalat menjadi cuka binafsiha dengan dirinya sendiri tanpa campuran. Wajildul maitati dan kulit dari bangkai idza apabila dubigha di sana, wama dan apa yang soro hayawan. Wama dan apa-apa yang soro menjadi hayawanan hewan. Jelas. Dan apa-apa yang menjadi hewan. Dibaca bisa sampai entek najis. Wan najasatu dan najis ala thalathatin atas tiga bagian. Al-awwalu yang pertama al-mughalladatu mughalladah wa hiya dan dia najasatu najis al-kalbi anjing, wal khinziri dan babi, wama dan apa yang tawallada terlahir minhuma dari keduanya, au min ahadihima atau salah satu dari keduanya. Wasani dan yang kedua al-mukhaffafatu mukhaffafah najis mukhaffafah wa hiya dan dia baulus sabiyi kencing anak kecil, alladzi yang asobi itu anak kecil laki-laki. Anak kecil laki-laki. Alladzi yang lam tidak yat'am memakan ghairal labani selain susu, walam dan tidak ya belum mencapai al-haulaini 2 tahun. Wasalisu dan yang ketiga al-mutawasitatu najis mutawasitah wahya dan dia baki apa yang tersisa apa yang tersisa an-najasat dari najis atas. Fal mughalladatu maka mughalladah tathuru disucikan suci bi ghasliha dengan mencucinya, sab'an 7 kali ba'da setelah izalati hilangnya ainiha wujudnya ihdahunna salah satu dari basuhan itu biturabi dengan tanah at-tahuri yang suci mensucikan, wal mukhaffafatu dan mukhaffafah tatahuru suci birasyi dengan memercikkan al-ma'i air alaiha atasnya ma'al ghalabati secara merata
ba'da setelah izalati hilangnya ainiha wujudnya, wal mutawassitatu dan mutawassithah tan qasimu terbagi kismaini menjadi dua bagian, ainiyah wa hukmiyah dan hukmiyah. Wal ainiyatu dan ainiyah dia adalah allati yang laha baginya launun warna, warihun dan aroma, wa ta'mun dan rasa. Fala buddha maka tidak betul itu. Fala buddha maka wajib. Wajib. Fala buddha maka wajib min dari izalati hilangnya ta'miha rasanya, warihiha dan baunya, walauniha dan warnanya, illa kecuali ma asura apa yang sulit, zawaluhu hilangnya min launin dari warna, wal hukmiyatu dan hukmiyah dia allati yang la launa laha tidak ada warna baginya, wala dan tidak rihalaha aroma darinya, wala ta'ma dan tidak pula rasa. Fayakfika maka cukup bagimu jarjun mengalirkan, Ya, aliran air. Jarjul ma'i aliran air alaiha atasnya, wa yustaratu dan disyaratkan fi izalatiha dalam penghilangannya, wuruduniku Datangnya air. Datangnya wurudul ma'i datangnya air alaiha atasnya, in kana qalilan jika dia adalah sesuatu yang sedikit. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Matnul Latif atau Al-Matnul Syarif atau Al-Fathul Latif yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani atau Syekhana Khalil Bangkalan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kita masuki pembahasan najis. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun pasal yang baru. Wan najasatu dan najis, ia yaitu kullu muskirin setiap yang memabukkan, ma'i'in dan dia cairan. Wama dan apa-apa yang kharaja keluar minas sabilaini dari dua jalan. Ghairal mani selain air mani. Oke, sebelum kita lanjut, maka najis di sini beliau pertama-tama membuat pengertian najis itu apa sih? Para ulama dalam masalah ini biasanya terbagi menjadi dua ketika menyebutkan najis itu apa. Ada yang menyebutkan, mengartikan dengan had. Had itu berarti dia menyebutkan sebuah definisi khusus, arti khusus. Biasanya kalau najis itu ya sesuatu yang ya diartikan para ulama dengan pengertian tertentu. Dan ada model kedua dalam menyebutkan pengertian najis itu apa, yaitu disebutkan najisnya. Jadi bukan disebutkan arti atau definisi, tapi disebutkan langsung apa? Disebutkan langsung wujudnya atau apa sajanya. Maka di sini beliau mengikuti apa yang diikuti oleh jenis kedua tadi, yaitu ketika mendefinisikan beliau menyebutkan langsung apa-apanya. Karena memang najis itu terbatas. Jadi ya nggak perlu kita buat definisi jelimet dan macam-macam. Cukup kita sebutkan najis itu ya gigi semari. Gitu. Maka di sini beliau menyampaikan. Jadi istilahnya itu namanya dengan ad, ya, dengan ad. An-najasatu najis itu hiya yaitu yang pertama, kullu muskirin ma'i'an, setiap yang memabukkan dan cair. Setiap yang memabukkan dan dia cair, dalam artian ya minuman. Ya. Dalam artian apa? Minuman. Maka di sini kita tahu kalau dia memabukkan tapi sifatnya padat. Sifatnya apa? Padat. Maka dia nggak najis. Contohnya apa? Obat-obatan, narkoba, ganja, memabukkan. Jarak Cino. Iya. Maka dia memabukkan tapi apa? Memabukkan tapi dia tidak najis. Tapi kalau misalkan minuman keras, maka jelas dia adalah cairan dan dia minuman dan dia memabukkan. Dan mabukkan di sini yang dimaksud adalah yang menghalangi akal. Jadi memabukkan yang dilarang itu menghalangi akal. Bukan mabuk istilah kita. Ya, bukan mabuk istilah kita. Tapi mabuk yang dimaksud di sini adalah yang menghilangkan atau menghalangi akal sehingga orang tidak lagi berakal. Ya. Yang kedua, wama dan apapun. Ma di sini mencakup apapun.
kharaja yang keluar minas sabilaini dari dua jalan. Ghairal mani selain air mani. Selain air mani. Maka apapun yang keluar dari kubul ataupun dubur, maka hukum asalnya adalah najis. Hukum asalnya adalah najis. Kecuali air mani. Kecuali apa? Air mani. Ya. Baik. Bagaimana kalau misalkan dia orang habis makan neker misalkan. Buang air besar metu neker. Berarti dia nggak terolah di tubuh. Seperti luwak. Seperti luwak. Nah, luwak makan kopi. Luwak makan kopi. Kopi luwak kan dibuat dari telai luwak. Kotoran luwak. Tapi dia keluar ya keluar kopi. Keluar kopi. Jadi makannya itu kan kopinya kan dimakan buah. Metu bijine CO2 gitu kan. Nah, ini bagaimana? Apakah dia statusnya najis? Kita tahu di sini ada namanya najis, ada mutanajis. Ya, maka dia nggak najis, tapi dia apa? Mutanajis. Tapi di sini beliau pakai ma. Ma itu menunjukkan semuanya. Mengapa kok enggak? Terus beliau juga mau mengecualikan apa? Cuma mani saja. Berarti bisa masuk yang dimaksud oleh penulis di sini. Berarti kalau kopi luwak ya sifatnya najis, bukan mutanajis loh ya. Kalau bedanya apa? Kalau mutanajis isok diresik, isok diumbah. Ya banyak. Tapi kalau najis, dia apapun nggak bisa suci. Maka kita katakan yang dimaksud wa ma kharaja minas sabila ini di sini adalah yang ala sabilil mu'tad, sesuatu yang adat. Maksudnya kebiasaan. Ya. Maka yang biasa keluar dari kubul dan dubur apa? Kalau nggak air kencing, kotoran manusia, mani, madhi, wadi. Maka dari 5 benda ini semuanya najis kecuali mani. Kecuali apa? Mani. Maka bisa katakan di sini ya, wama di sini maksudnya adalah am yuradu bil khusus. Sifatnya umum tapi maksudnya beberapa saja. Kenapa? Karena beliau menyebutkan hanya karena ini sesuatu yang mu'tad. Maksudnya mu'tad itu apa? Maksudnya yang dimaksud oleh musannif adalah sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaannya keluar dari situ. Kan nggak semua orang buang air besar terus metu neker ya gitu. Terus ya gak kabeh kewan nek makan kopi terus dia keluar biji kopinya. Kan nggak semuanya. Makanya di sini beliau yang umum. Yang umum. Maka yang nggak masuk dalam pengertian beliau yang sesuatu yang nggak umum. Yang ketiga wal mirrah. Wal mirrah tuh. Mirrah ya. Mirrah itu apa ya? Bukan nanah tapi cairan kan kadang kan ono bor bukan bor ya. Kayak pelentingan atau apa. Di sini kan banyu ya. Tapi yang dia sudah mulai berbau dan berubah. Nah, itu mirrah. Jadi ono pelenting itu cuma banyu tok, tapi gak nambuni. Tapi ada juga yang banyu air tapi dia sudah agak pekat. Bukan nanah. Nih nanah jelas putih ya, putih kayak susu gitu. Ya, atau putih kuning, tapi dia air tapi sudah mulai berbau dan dia putihnya enggak putih pelentingan apa nih? Coba ketutup apa? Airnya enggak putih itu. Nah, itu mirrah. Itu mirrah. Ya. Maka mirrah ini termasuk yang najis. Termasuk yang najis. Yang ke berapa imam berarti? 4 saya Gio. Ya. 4 wadam, darah. 4 yang keempat adalah darah. Darah apapun. Hukum asalnya darah kita katakan hukum asalnya darah najis. Meskipun dalam mazhab nanti ada pengecualian, ada najis darah yang dimaafkan. Contohnya apa? Misalkan najis darahnya orang itu sendiri. Maka ini dimaafkan, baik banyak ataupun sedikit. Ya, baik banyak ataupun sedikit. Selama masih berada di tubuhnya. Atau najis dari luar. Najis dari luar dengan syarat apa? Dia sedikit. Ini banyak ya gak oleh. Ya, ini banyak ya gak oleh. Bagi manusia. Dan selama bukan najisnya hewan yang mughalladhah. Najis mughalladhah nih kewan yang mughalladhah. Jadi diakeh dihukumi podo najis, gak dimaafkan sama sekali. Jadi intinya adalah hukum asal, kita katakan hukum asal darah itu najis. Hukum asal darah. Dan itu pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur dari 4 mazhab. Tidak ada di 4 mazhab ini mengatakan darah suci, tidak ada. Hanya ada beberapa ulama mutaakhirin yang menyampaikan berijtihad darah itu suci. Cuma itu pendapat yang syadz. Pendapat yang agak minggir, menyeleneh dari
mayoritas mazhab 4. Yang kelima wal qaih dan nanah. Ya. Dan nanah. Ya, nanah ya ma'ruf karena dia darah merah, darah putih. Yang keenam wal qai'u dan muntah. Muntah, ya. Maka muntahan ini termasuk najis. Muntahan termasuk najis. Ya. Apa? Apa? Gilani. Alasannya para fuqaha enggak. Alasannya para fuqaha bukan dari sisi gilani. Tapi karena dia sudah masuk ke dalam perut dan dia sudah diolah. Maka mau keluar lewat dubur atau keluar lewat mulut, maka dia berhasil dari sumber yang sama. Meskipun ujungnya beda. Nah, bagaimana kalau misalkan gumoh ada bayi, dilihat. Kalau misalkan itu masih di tenggorokannya bayi, kemudian dikeluarkan lagi, ya maka masih belum najis. Tapi kalau sudah masuk ke dalam perut, diuntahkan lagi, maka ini najis. Ya. Yang ketujuh wal kalbu dan anjing, wal khinziru yang ke-8 dan babi, jelas. Ya. Berarti yang 78 anjing 89 ya, 89. 1 2 3 4 5 6 7 8. 78. Wal kalb 7 anjing, wal khinzir yang 8 babi. 78 babi dan ini najisnya mughalladhah. Kemudian yang ke-9 wa matawalada dan apapun yang lahir min huma dari keduanya. Atau min ahadima dari salah satu dari keduanya. Maksudnya min ahadima dari salah satu dari keduanya adalah yang satu hewan suci, satu hewan ini najis ini. Maka dia anaknya jadi najis. Yang ke-10 wa maitatu ghairil adami dan bangkai selain manusia wasamaki dan ikan wal jarati dan belalang. Maka yang ke-11 yang ke-10 ya. Yang ke-10 adalah bangkai. Bangkai apapun. Bangkai hukum asalnya najis. Bangkai apapun. Ya. Baik itu hewannya besar, hewannya kecil, hewannya dimakan, hewannya nggak dimakan. Selama dia bangkai maka dia hukumnya apa? Najis. Hukumnya najis. Baik. Hanya saja kalau misalkan hewannya itu kecil, misalkan dia lalat atau apa, maka dia najis, maksudnya najis yang dimaafkan. Ya. Dan tidak ada yang suci kecuali 3. Yang pertama manusia, tubuh manusia, meskipun dia orang kafir. Yang kedua yang dikecualikan adalah ikan, asamak. Kalau kita terjemahkan ikan, tapi yang dimaksud di sini bukan ikan yang kita tahu. Tapi maksudnya seluruh hewan yang hidup hanya di air. Itu namanya ikan. Itu namanya apa? Ikan. Buaya hidup di 2 alam. Maka kalau hewan yang hidup di 2 alam, maka dia tidak termasuk ikan. Karena ikan, definisinya ikan, para ulama mengatakan ikan itu pokoknya yang hidupnya hanya bisa di air. Dia bisa di darat, tapi hidupnya nggak akan bisa lama. Sama seperti manusia, disebut manusia itu hewan. Nah, manusia itu makhluk darat. Ketika di air bisa. Apa bisa lama? Nggak bisa. Maka ikan bisa mungkin ada yang ke permukaan beberapa saat. Tapi kalau dia tidak selamanya di permukaan atau tidak lama di permukaan, maka masih ikan. Termasuk belut ikan. Ya, belut itu apa? Ikan. Wal jarad dan pengecualian yang ketiga adalah belalang. Ya. Baik. Kemudian berikutnya yang ke-11 berarti ya. Wajuzul hayyi dan bagian hewan hidup. Al-hayy ini adalah hewan hidup. Al-munfasil yang terpisah. Kamaitatihi itu hukumnya seperti bangkainya. Maka yang ke-11 adalah potongan tubuh dari hewan yang masih hidup. Potongan tubuh dari hewan yang masih hidup. Hewannya hidup, dia sudah dipotong. Maka bagian yang terpotong itu hukumnya bangkai. Hukumnya bangkai. Ya, sebagaimana dalam hadis. Baik, maka di sini kalau misalkan ada orang motong tanduk kerbau, misalkan. Kerbaunya masih hidup. Ya. Maka di sini tanduknya tadi najis. Motong gading gajah, gajahnya masih hidup. Maka itu najis, benda najis. Ya, dan seterusnya. Baik. Motong kuku kuda.
Ya, kuku ada. Ya, kuku nak masuk najis kecuali syar ya, kecuali bulu. Motong kuku kuda, kukunya najis. Ya. Kuku manusia? Enggak, manusia bangkainya suci. Ya, bangkainya suci. Ya. Belalang dipotong kakinya, misalkan belang hidup. Apa najis? Enggak, suci. Karena hukumnya seperti bangkai. Nih bangkai nih pas dari bangkai suci, maka ketika dipotong, dilepas suci. Tapi kalau kuda jadi bangkai, najis. Maka kalau dipotong kukunya yang terpotong, najis. Nah, ini ada pengecualian ilah kecuali sya'ral makul. Bulu hewan yang dimakan. Yang dikecualikan hanya bulunya. Misalkan apa? Sufahu. Ya, bulunya bisa bulunya. Wasufahu dan juga sufnya, wolnya. Maka kalau misalkan kambing, domba, kemudian diambil bulunya, wolnya, ya, maka ini suci. Masalah dibuat macam-macam. Warisyahu dan atau bulu bulu unggas juga sama. Ya. PTJ urip terus dicabuti. Tapi jelas takdzib ya, enggak boleh penganiaya. Tapi kalau misalkan ya njupuk lari merak misalkan, ya, siji misalkan, apakah dia najis? Baik, jadi itu ada berapa tadi? 11 berarti. 11 najis. Kemudian di sini pembahasan kedua, beliau membahas tentang barang yang aslinya najis, bukan mutan najis, asli najis. Itu kan sebenarnya nggak bisa suci. Tapi ada beberapa najis khusus yang bisa suci, bisa dihukumi menjadi apa? Suci. Beliau mengatakan kalau musannif rahimahullah walladzi yang yabhuru suci minan najasati dari najis. Maksudnya yang bisa menjadi suci. Salatun ada 3. Apakah ada tambahan yang lain? Tidak. Apakah ada tambahan yang lain? Tidak. Maka di luar dari ini semua najis nggak bisa suci. Misalkan ada air kencing misalkan, kemudian disublim, kemudian yang keluar cuma uapnya saja dan terus pokoknya macam-macam proses bla 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 sehingga yang keluar adalah tetesan air saja. Tetesan air saja. Dia tetap najis. Ya. Melalui proses macam-macam sudah teknologi canggih tetap najis. Ya, selama bahanmu itu uyuh wong. Ya, ekstrak. Ya, tetap najis. Ya. Maka beliau mengatakan qala al-khamru. Yang pertama adalah khamr. Kapan khamr jadi najis? Jadi suci idza takhallalat, ketika dia menjadi khal, menjadi cuka. Binafsiha, karena dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia menjadi cuka tanpa ada unsur eksternal yang dimasukkan. Tanpa ada bahan luar yang dimasukkan. Kalau ada bahan luar yang dimasukkan untuk mempercepat proses fermentasi sehingga menjadi cuka, maka nanti pas jadi cuka dia tetap najis. Tak jelasnya ya masalah ini. Nah, bagaimana dengan cuka hari ini? Maka cuka hari ini dengan proses kimia, tidak melalui proses fermentasi penghomeran dulu, bukan. Kalau zaman dulu beda, karena kalau cuka hari ini insya Allah suci ya. Yang kedua wajildul maitati, dan kulit hewan idza dubigha, ketika dia disamak. Maka kulit hewan yang sudah disamak maka dia suci. Batinan wa zahiran. Yang luar atau yang dalam? Yang luar atau yang dalam. Ya, maka dia suci. Dan syaratnya ini apa? Syaratnya dia adalah kulit. Ya, syaratnya adalah kulit. Jadi yang bisa disucikan adalah kulitnya saja. Kalau itu bangkai. Maka kalau masih ada bulunya, nah kan jidor, jono bulu nih, nggak masalah kalau misalkan itu bukan bangkai. Karena kalau dia bukan bangkai dia nggak najis. Iya kan sebenarnya. Tapi jadi masalah kalau itu bangkai. Maka kita tahu bahwasanya kulit bulunya dulu. Oh iya. Maka ini bulunya ini nggak bisa disucikan. Bulunya nggak bisa disucikan dengan disamak, nggak bisa. Kalau misalkan yang dibuat dari kulit bangkai. Tapi kalau misalkan jidor-jidor biasanya dari sembelian ya. Nah, kalau misalkan ditanya, bukankah itu dari pengecualian tadi illa sya'rul makul, kecuali bulu
yang dimakan. Tapi pengecualian itu hanya berlaku ketika diambil hewannya hidup. Bukan ketika hewannya mati, karena ketika hewannya mati dia tetap bangkai. Dan itu masuk ke mutlakan wa maitatu ghairil adami tadi. Bangkai mutlak semuanya hukumnya. Yaitu apa? Najis. Kemudian beliau membahas yang ketiga, pembagian najis. Qal musannif rahimah. Kurang hiji yo. Wama dan apa-apa yang soro menjadi hayawanan, hewan. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang memunculkan hewan baru. Jadi ada satu najis. Dari dalam najis tadi muncul hewan baru. Hewannya hukumnya apa? Hewannya hukumnya apa? Misalkan ada bangkai ayam. Kemudian dari bangkai ayam keluar set. Bangkai ayam jelas najis. Sete hukumnya apa? Apakah najis? Dia mutanajis. Dalam artian nek set mati jopo, kemudian diumbah, maka dia suci. Misalkan. Maka itu yang disebut dengan wa masoro hayawan. Jadi dia memunculkan hal baru atau hewan baru. Berikutnya qala wan najasatu ala salasatin, dan najis itu terbagi menjadi 3. Al awal yang pertama al mughalladzatu, najis mughalladzah. Wahya yaitu najasatul kalbi, najisnya anjing. Wal khinziri, dan babi. Wama, dan apa-apa yang tawallada, lahir minhuma, dari keduanya. Au, atau min ahadima, dari salah satu dari keduanya. Maka di sini beliau pembahasan ketiga mulai membahas pembagian najis. Najis terbagi 3. Mughalladzah, mukhaffafah, mutawassithah. Pembagian najis ini dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi proses pensuciannya atau proses pensucian dari dampak najis tadi. Pensucian dari dampak najis tadi. Yang pertama adalah najis mughalladzah. Disebut mughalladzah berasal dari kata taghlib yang maknanya adalah parah, sangat. Ya. Kenapa disebut sangat? Karena najisnya ini butuh upaya lebih untuk mensucikan benda yang terkenanya. Kenapa? Karena harus 7 kali siraman. Ditambahi debu. Dan ini hanya berlaku untuk 2 hewan. Yaitu apa? Wahya najasatul kalbi wal khinzir. Najisnya anjing atau najisnya babi. Wa mata walada minhum, atau yang lahir dari keduanya. Anjing-anjing lahir anjing, misalkan. Anjing-anjing lahir babi, misalkan. Misalkan. Atau anjing-anjing lahir kambing. Misalkan. Maka anaknya najis. Atau au min hadim, atau salah satunya dia anjing. Anjing kambing lahir kambing. Misalkan. Atau babi dengan rusa lahir rusa. Misalkan, tetap anaknya najis. Mughalladzah. Najis mughalladzah. Anjing-anjing lahir manusia. Misalnya barangkali nek ono gitu loh ya. Kemudian beliau mengatakan au min ahadim, atau salah satu dari keduanya. Wasani, yang kedua, al mukhaffafah, najis mukhaffafah. Mukhaffaf berasal dari kata tahfif yang artinya peringanan, ringan. Kenapa? Karena dia nggak harus disiram, nggak seperti najis normal. Dia cukup dipercik air. Najis apa itu? Hanya satu najis, yaitu apa? Wahia, yaitu baulus sobi, bayi, kencing bayi laki-laki, alladzi yang lam yat'am, tidak makan, belum makan, ghairal laban, selain susu, walam, dan tidak ia belum mencapai al-haulaini 2 tahun. Maka ini semua persyaratan. Yang pertama baul, syarat. Maka kalau dia kotorannya nggak masuk, muntahannya nggak masuk, darahnya nggak masuk, kencing kok kencingnya misalnya. Ya mungkin itu ya, maka nggak masuk, nanahnya nggak masuk, harus baul. Yang syarat kedua sobi, bayi laki-laki, maka bayi perempuan nggak masuk, nggak masuk. Atau bayi khunsa muskil itu hemaprodit atau kelaminnya ganda dan belum diketahui mana kelamin asli, masih muskil lagi opo iki ya, sing fungsi sing di gitu loh. Maka dia nggak masuk, harus sobi, harus anak bayi laki-laki. Yang ketiga, alladzi lam yat'am, catatan ketiga, syarat ketiga, belum makan ghairal laban, selain susu. Maka nek wis ditulang gedang misalkan, ditulang sego diunyet misalkan, atau mungkin wis ditulang bubur atau ditulang kates mungkin kan ngono. Maka sudah karena enggak mukhawal lagi. Syarat yang keempat, walam yablugh al-haulain, belum mencapai 2 tahun.
Kalau sudah mencapai 2 tahun, 2 tahun setengah, cik ngombe susu, burung mangan apa, ngombe susu tok, maka air kencingnya tetap najis mutawasito, nggak bisa jadi mukhalaf. Jadi ini semua 4 syarat, 4 syarat. Kalau hilang dia naik jadi mutawasito. Ya. Najis ketiga, wasalitsu yang ketiga al mutawasito, najis mutawasito. Apa itu wahya? Yaitu wahya yaitu bakin najasat. Baki maknanya sair. Sair artinya kul, seluruh. Atau yang tersisa, an najasati dari najis-najis selain mughaladhah dan mukhaffafah. Maka najis kencingnya, darahnya, kotorannya, muntahannya, nanahnya, ya. Dan selainnya tadi bangkai, ya. Kemudian bagian tubuh hewan yang diambil ketika dia hidup, maka semuanya mutawasito. Kemudian beliau mulai menjelaskan tentang tata cara mensucikannya. Beliau mengatakan qala fal mughalladhatu, maka mughalladhah, najis mughalladhah taturu suci bi ghusliha dengan mencucinya 7 kali. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan wujud najisnya. Jadi dianggap itu basuhan, ya. Basuhan itu dianggap mulai dihitung ketika wujud najisnya sudah hilang. Kalau wujud najisnya sudah hilang, seluruh basuhan untuk menghilangkan itu dianggap masih sah. Belum start hitungan. Ya. Dan syaratnya apa? Ihdahunna, salah satu dari 7 tadi, biturabi dengan tanah. Nah, kita sudah jelaskan di Bulughul Maram, ya. At-tahur yang suci mensucikan. Maka kalau misalkan tanah yang mutanajis habis dikencingi hewan, maka nggak bisa digunakan. Sama seperti tayamum. Syarat yang kedua wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah. Maka taturu suci biroshil ma, dengan memercikan air alaiha di atas najisnya tadi. Makanya najisnya di sini bekas najisnya. Ma'al ghalabati, dengan syarat. Syaratnya apa? Ma'al ghalabati, disertai dengan penyeluruhan. Maka yang harus diciprati adalah seluruh bagian yang terkena najis tadi, bukan hanya satu bagian atau sekali cipratan, tidak. Dan ini syarat. Kadang kalau nggak paham, cuma yang kena banyak diciprati cuma sekali, penting kan cipratan. Ya enggak harus semua, menyeluruh. Dan itu dengan syarat apa? Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan ainnya. Maka kalau misalkan bayinya ngompol di kain yang putih, kemudian ketika dilihat ono kuningi, maka dia nggak bisa dengan ros atau warna, atau dicium masih bau kucing, jelas nggak bisa pakai ros, ya, nggak bisa pakai ros. Maka ros ini berlaku ketika najisnya itu hukmiyah, bukan ainiyah. Kalau ainiyah pilihannya 2, pilihannya kok goyang kayak najis mutawasito, atau kok enteni sampai hilang. Dengan apa? Di P atau mungkin kena cuaca atau apa, ya. Yang ketiga, masalah najis mutawasito. Dan dalam membersihkan najis mutawasito, di sini beliau membahas ada 2 jenis mutawasito. Qala wal mutawasito dan najis mutawasito tanqasimu terbagi qismaini, 2 bagian. Ainiyatan, yang pertama adalah najis ainiyah, wa hukmiyatan, dan najis hukmiyah. Nah, yang pertama fal ainiyah, maka najis yang ainiyah ya, yaitu allati yang laha, dia memiliki launun, warna, warihun, dan bau, wa ta'mun, dan rasa. Maka ini masih disebut ainiyah. Maka kalau najis itu masih ada warnanya, atau masih ada baunya, atau masih ada rasanya, tahu rasa najis ini? Masa nggak tahu? Misalkan berdarah, berdarah, itu kan merasakan najis berarti kan? Tapi najis yang dimaafkan kalau misalkan itu najis kita sendiri. Tapi ya tetap ketika sholat harus dibersihkan itu, ya. Bahwa dikemui sampai kira-kira rasanya wis rada hilang. Fala buddha, maka wajib min izalati ta'miha, dari menghilangkan rasanya, warihiha, dan baunya, walauniha, dan warnanya. Ya. Maka ini hukum asalnya. Ya. Najis apapun harus diberikan seperti ini. Illa, kecuali ma'asuro, apa-apa yang sulit zawaluhu, hilangnya. Dan itu hanya berlaku min launin, dari warnanya saja. Tapi di sini sebenarnya ada catatan, ada perincian dari para ulama. Najis kalau sudah dibersihkan dan sudah berusaha, tapi masih ada bekas, dilihat. Yang pertama, kalau bekasnya hanya warna saja, dimaafkan. Bekasnya hanya warna saja, dimaafkan.
Yang kedua, bekasnya hanya bekasnya hanya bau saja, dimaafkan juga. Ya. Jadi bisa ditambah di sini min launin aurihin sebenarnya. Bau saja dimaafkan. Yang ketiga, yang tersisa dari najis hanya rasanya saja, maka tidak dimaafkan. Ya. Mengapa demikian? Karena rasa itu sangat kuat menunjukkan najisnya masih ada di situ. Adapun warna dan juga bau, bisa jadi najisnya sudah hilang, tapi asarnya melekat. Tapi kalau rasa itu berarti dia menunjukkan bukan asarnya, bukan bekasnya, tapi memang najisnya ada di situ. Maka tidak dimaafkan kalau yang tinggal itu apa? Yang ketiga, kalau yang tinggal itu warna plus bau, juga tidak dimaafkan. Maka yang dimaafkan cuma bau saja atau warna saja. Seperti apa contohnya? Darah haid. Biasanya apa? Misalnya di celana dalam biasanya. Kalau misalkan pas bocor kayak apa, atau mungkin di pakaian pas bocor kayak apa, maka itu darah itu angel, diresi angel. Ya, maka ini dimaafkan nggak masalah. Kemudian berikutnya wal hukmiyah, yang kedua hukmiyah. Wal hukmiyah dan hukmiyah. Najis mutawassithah hukmiyah. Iya, yaitu allati yang la launa laha. Dia tidak memiliki bau. Warna apa? La launa, tidak ada warna laha baginya. Wala riha laha, dan tidak ada bau baginya. Wala ta'ma, dan tidak ada rasa. Tapi tahu bahwasanya itu tadi ada najis. Maka bagaimana kali ini? Fayakfika, maka cukup bagimu jariul ma'i, mengalirkan air alaiha, atasnya. Maka di sini intinya adalah kalau najis mutawassithah berarti cara membersihkan dia ainiyah atau hukmiyah. Kalau hukmiyah harus dengan air dan sampai hilang wujudnya. Harus dengan air. Atau mungkin sebelumnya dengan yang lain dulu, kemudian baru setelah itu pakai air. Yang penting ada airnya. Ada air. Kemudian yang kedua adalah najis ainiyah. Maka ainiyah ini cukup sekali lempar air sudah selesai. Ya, yang diistilahkan beliau jarul ma' alaiha. Dan beliau memberikan satu masalah wurudul ma' ala najasa wa wurudul najasa ala ma'. Ini kalau nggak salah sudah kita bahas ya, di Bulughul Maram. Wa yustaratu, dan dipersyaratkan fi izalatiha, dalam mensucikan najis, wurudul ma'i, datangnya air alaiha, atas najis. Kita berikan contoh masalah mesin cuci. Ya, mesin cuci. Itu masalah ini. Wurudul ma', datangnya air atas najis. Ini syaratnya. In kana qalilan, jika airnya itu sedikit. Jika airnya apa? Sedikit. Maka dipersyaratkan. Kalau airnya sedikit di sini maksudnya adalah dia kurang dari 2 kula. Ya, kurang dari 2. Kalau airnya lebih dari 2 kula, ya, enggak masalah, enggak ada perbedaan ini, enggak ada perbedaan. Mau najisnya datang ke airnya atau airnya yang datang ke ini. Airnya yang datang ke najisnya, enggak ada beda. Dengan syarat apa? Dengan syarat airnya enggak berubah. Dengan syarat apa? Airnya enggak berubah. Tapi kalau misalkan airnya kurang dari 2 kula, maka dipersyaratkan air datangi najis, bukan najis datangi air. Ya. Maka kalau misalkan ada air, kemudian kita mau mensuci najis, bukan popok ya, taruhlah popok ini, popok kain kan ono. Popok kain kan diumbah. Masih ada kencingnya, ada najisnya. Kemudian diujek nang jero banyu. Kemudian enggak dibilas. Diujek tok wis, kemudian dijelek. Maka dia masih belum suci. Ya, nanti dipakai juga nggak masalah. Cuma masalahnya ini kan, nih kok go sholat misalkan, berarti kan popok hukumnya najis ya, nggak najis berarti gitu. Tapi nih jika arek cilik pas iku arek cilik nggak najis nggak masalah. Karena hukum memakai najis itu tidak masalah. Hukum memakai najis tidak masalah selama tidak berhubungan dengan sesuatu yang bersifat ibadah. Nah, seperti itu. Nah, kecuali kalau misalkan tadi diucap nang jero bak. Kemudian setelah itu diangkat. Kemudian setelah itu dikirai tapi ya disiram. Bukan dicelup-celup nang ini gitu. Ya. Nah, kalau misalkan mau simpelnya, maka kalau misalkan ada najis dipisahkan dulu, kemudian dia dicuci dari pelanturan.
Tinggal kira-kira sudah bersih, nah, sudah. Tinggal atau misalkan di mesin cuci juga sama, mesin cuci. Ya, mesin cuci juga sama. Ya. Maka kalau di mesin cuci juga sama, maka sebaiknya pakaian-pakaian yang ada najisnya disendirikan, kemudian apa dibilas dulu di luar, kemudian dimasukkan ke mesin cuci. Dimasukkan ke mesin cuci. Demikian Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kan nutut ya sampai haid ya.